Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang pewarna alami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Oryo Nawandi Cakramala dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan, saya Muhammad Jofri Puji Santoso dari Universitas Islam Blitar. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian pewarna alami. Next, Bang. Bentar, Bang. Oke. Pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan, bisa dari bagian daun, bunga, atau biji, dan bisa dapat juga dari hewan, mineral yang telah digunakan sejak dahulu sehingga sudah diakui bahwa aman jika masuk ke dalam tubuh atau aman kita gunakan. Next, ada macam-macam pewarna alami. Yang pertama, zat pewarna alami yang berasal dari tanaman, seperti antosianin, karotenoid, betalains, klorofil, dan kurkumin. Selanjutnya, zat pewarna alami yang berasal dari aktivitas mikrobial, seperti zat pewarna dari aktivitas Monascus sp, yaitu pewarna angkak, dan zat pewarna dari aktivitas ganggang. Berikutnya ada zat pewarna alami yang berasal dari hewan dan serangga, seperti Horsineal dan zat pewarna heme. Next, bahan baku pewarna alami. Yang pertama kita punya kunyit atau Curcuma domestica, merupakan rempah-rempah yang biasa digunakan sebagai bumbu dalam masakan sehari-hari. Selain itu, kunyit juga dapat memberi warna kuning pada masakan. Warna kuning pada kunyit disebabkan oleh adanya zat kurkuminoid pada kunyit. Selanjutnya, kita mempunyai cabai. Selain rasa yang pedas, cabai juga dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Pewarna alami pada makanan diakibatkan oleh adanya zat warna capsaicin yang terdapat pada cabai yang memberi efek warna merah. Yang ketiga, kita mempunyai gula merah. Selain memiliki rasa yang manis, gula merah juga dapat memberikan warna coklat pada makanan. Pewarna ini juga sering digunakan dalam pewarna untuk dodol dan bubur. Selanjutnya kita ada ubi ungu. Bagian akar dari ubi ungu sering dimanfaatkan sebagai penghasil sumber karbohidrat yang tinggi. Di Afrika, ubi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Namun selain sebagai sumber pangan, ubi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber zat pewarna. Warna ungu yang disebabkan oleh ubi dari kandungan senyawa antosianin pada ubi. Selanjutnya, ada daun pandan. Daun pandan sejak lama juga digunakan untuk memberikan warna hijau pada makanan. Caranya pun juga sangat mudah, tinggal menumbuk, menambahkan air, dan memeras tumbukan tersebut. Warna hijau pada daun pandan berasal dari pigmen klorofil. Selanjutnya ada arang. Arang berasal dari pembakaran merang padi. Hasil pembakaran tersebut diberi air untuk dapat memberikan warna hitam pada makanan. Selanjutnya ada tomat. Warna merah tomat juga berasal dari pigmen likopen, terutama bagian kulitnya. Untuk mendapatkan pigmen likopen, dapat dengan menggunakan pelarut kimia seperti etil asetat dan heksana. Selanjutnya ada bit merah. Untuk mendapatkan warna merah yang terlihat alami, biasanya dengan memanfaatkan umbi bit merah. Warna merah yang dihasilkan cukup kuat dan cerah, serta yang paling penting penggunaannya tidak banyak mengubah cita rasa pada makanan. Selanjutnya, cara pembuatan pewarna alami. Yang pertama, cincang daun bayam dan juga kulit bawang merah sehingga membentuk potongan yang lebih kecil. Semakin banyak bahan yang digunakan, semakin pekat pula warna alami yang dihasilkan.
Selanjutnya, taruh salah satu bahan dalam panci, lalu tambahkan air bersih sebanyak 2 mangkok lalu diaduk merata. Yang ketiga, panaskan air dan bahan pewarna alami dengan api sedang selama 30 menit hingga 1 jam. Jika warna yang diinginkan kurang begitu pekat, Anda bisa memanaskan campuran tersebut lebih lama lagi. 4. Sedikit catatan untuk saat proses pembuatan pewarna alami ini, panci dan juga pengaduk yang digunakan akan ikut berubah. Oleh karena itu, disarankan menggunakan panci serta pengaduk yang telah lama. 5. Setelah mendidih, saring air yang telah berubah warna agar ampas dari bahan alami yang digunakan tidak tersisa. 6. Selanjutnya, tuangkan cuka putih dan air dengan perbandingan 1:4 ke dalam panci. Lalu masukkan kain yang akan diwarnai. Rebus setidaknya 30 menit. Proses ini membantu kain untuk menyerap warna menjadi lebih baik. 7. Tiriskan kain yang telah direbus, lalu masukkan ke dalam mangkok yang telah berisikan air rebusan yang telah berubah karena pewarna alami tersebut. 8. Pada proses perebusan kain dengan cuka dan air, sebelumnya kamu bisa membuat pola pada kain dengan menggunakan teknik tie-dye atau teknik yang lain. 9. Rendah minimal 30 menit hingga kain berubah menjadi warna sesuai dengan keinginan. 10. Setelah warna yang diinginkan cukup nampak, angkat kain, cuci dengan menggunakan deterjen dan air, lalu keringkan. 11. Lakukan proses di atas untuk membuat pewarna alami yang lainnya. 9. Rendah minimal 30 menit hingga kain berubah warna sesuai dengan keinginan. Pemilihan pewarna alami. Hasil warna makanan. Pewarna makanan alami menawarkan warna yang lebih lembut saat dicampurkan ke dalam makanan. Hal ini berbeda dengan pewarna makanan buatan yang hanya butuh beberapa tetes untuk mewarnai makanan tersebut. Yang kedua, menambah kadar nutrisi. Menambah pewarna makanan alami pada bahan makanan dapat menambah kadar nutrisi seperti vitamin, mineral, dan serat. Menurut situs nourishenjoy.com, hal ini disebabkan oleh penggunaan sayuran atau buah-buahan yang diambil sarinya untuk mewarnai makanan. 3. Penambah rasa dan aroma. Tidak bisa dipungkiri, penggunaan pewarna makanan alami memberikan aroma dan rasa yang lebih baik ketimbang pewarna makanan buatan. Jika terlalu banyak memakai pewarna makanan buatan akan memberikan rasa yang pahit saat dimakan. Terakhir, cara mengaplikasikan pewarna alami. Yang pertama, warna hijau. Warna hijau biasanya diperoleh dari daun-daunan yang mengandung klorofil. Daun-daunan yang biasa digunakan sebagai pewarna makanan antara lain daun suci, daun pandan, dan lain-lain. Daun-daun yang digunakan sebagai bahan pewarna makanan selain menghasilkan warna hijau, dipilih juga daun yang memberikan aroma yang sedap pada makanan. Cara membuat warna hijau dari daun pandan yaitu iris halus daun pandan, haluskan dengan cara ditumbuk atau di blender. Haluskan dengan cara ditumbuk atau di blender dengan ditambahkan sedikit air. Kemudian diperas dan disaring. Warna hijau dari daun pandan biasanya digunakan untuk membuat makanan kudapan, misalnya klepon, kue, dawet, dan lain-lain. Penggunaan pewarna ini dilakukan dengan cara menambahkan pewarna berbentuk cair ke dalam adonan makanan. Kedua, warna merah. Warna merah biasanya menggunakan kayu secang, buah stroberi, bunga rosella, dan lain-lain.
Kadang-kadang bahan penghasil warna merah ini juga memberikan manfaat lain karena mengandung antioksidan tinggi. Salah satu contoh pembuatan pewarna merah pada makanan dengan kayu secang, yaitu serutan kayu secang yang kering, kemudian direbus dengan air sampai tinggal setengahnya. Air rebusan secang disaring dan ditambahkan pada adonan makanan. Pewarna merah dari daun secang ini biasanya digunakan untuk pembuatan minuman secang. Selain dari warna yang diperoleh, terdapat flavonoid yang berkhasiat untuk antioksidan dan metabolisme tubuh. Warna kuning, warna ungu. Warna ungu dapat diperoleh dari ubi, ungu, dan bunga tela. Cara membuat pewarna ungu ini adalah dengan menghaluskan bahan dengan cara di blender atau ditambah dengan sedikit air, kemudian diambil air berwarnanya. Warna makanan ini langsung bisa ditambahkan pada adonan makanan. Warna ungu yang diperoleh dari ubi ungu kadang-kadang diperoleh dengan cara menambahkan ubi ungu tersebut ke dalam adonan makanan atau ubi ungu sebagai bahan pengganti bahan utama pembuatan makanan. Sebagai contoh dari warna ungu sebagai bahan pembuatan es krim berwarna ungu dengan cara menambahkan ubi ungu secara langsung ke dalam adonan es krim. Yang berikutnya warna hitam. Warna hitam dapat diperoleh dari arang. Warna hitam alami ini biasanya dapat diterapkan pada pembuatan kue, sayuran, dan dawet. Warna hitam yang diperoleh dari arang adalah dengan cara mengambil arang, kemudian dihaluskan dan disaring. Warna hitam yang diperoleh dari merang dapat diaplikasikan pada pembuatan kue jongkong, dawet hitam, kue lapis, kue talam, dan lain-lain. Yang terakhir, warna kuning. Warna kuning biasanya diperoleh dari bagian tumbuhan yang mengandung beta karoten, misalnya wortel, buah bit, ubi kuning, dan lain-lain. Selain bagian tumbuhan yang mengandung beta karoten, kunyit juga digunakan sebagai pewarna kuning pada makanan. Bahan-bahan tersebut selain memberikan warna, juga memberikan khasiat lain pada makanan. Cara membuat pewarna kuning untuk makanan adalah bahan-bahan tersebut diparut, ditambahkan sedikit air, kemudian diperas, dan diambil airnya. Setelah itu, pewarna tersebut langsung ditambahkan pada adonan makanan. Makanan-makanan yang menggunakan pewarna kuning antara lain pembuatan puding, mie, kukus, tumpeng atau biasanya disebut dengan nasi kuning, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami kelompok 13 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.